Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi zakat yang telah banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, di mana aplikasi zakat yang pertama itu banyak yang tidak bisa dijalankan. Dan ini di aplikasi yang revisi ini sudah disempurnakan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan teman-teman download dulu aplikasinya melalui link yang ada di deskripsi. Ketika di-download, maka teman-teman akan mendapatkan file RAR seperti ini. Bentuknya adalah RAR di aplikasinya. Nah, untuk membukanya, pastikan di komputer teman-teman semua sudah terinstall aplikasi WinRAR ataupun WinZip. Kita cukup klik kanan, kemudian kita ekstrak tuh aplikasi zakat ref. Nah, maka akan muncul sebuah folder baru ya, dengan nama yang sama. Kita buka folder yang baru. Nah, dan ini aplikasinya bisa kita jalankan. Oke, seperti ini tampilan aplikasi saat kita buka untuk pertama kali, dan aplikasi ini masih kosong ya, semuanya belum ada apa-apanya, datanya masih kosong semua. Jadi untuk menggunakan, pertama kita harus isi dulu profil ya, kemudian pengaturan, lalu kita bisa memulai untuk pembayaran. Jadi pertama kita akan ulas satu persatu ya, mulai dari profil. Perhatikan di sini saya akan memberikan contoh. Profilnya adalah Musola Baitur Rahman. Kemudian alamatnya adalah Tiyuh Daya Sakti, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jika sudah selesai, maka kita cukup klik simpan dan ada keterangan sukses, berarti sudah selesai ya. Kita bisa keluar dan perhatikan di atas sekarang sudah ada namanya Musola Baitur Rahman, Tiyuh Daya Sakti, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini semuanya masih semuanya 0, dan estimasi perolehan zakat ini masih error ya, karena di sini belum terisi. Nanti setelah di sini terisi semua, maka ini akan muncul estimasi. Selanjutnya kita akan menuju ke pengaturan. Jadi di sini banyak hal yang akan kita atur. Yang pertama, nilai zakat beras ya dalam bentuk kilogram untuk per jiwa. Jadi di sini per jiwanya itu adalah 2,5 kilo, maka saya tulis 2,5. Kemudian nilai zakat uang ya. Jadi harga beras dihitung 10.000, berarti kalau 2,5 kilo itu 25.000, maka saya tulis di sini 25.000. Tentunya ini akan berbeda-beda di setiap lokasi ya, sesuaikan dengan kondisi di tempat teman-teman semuanya. Kemudian nama desa ini fungsinya untuk berita acara. Jadi kita tuliskan nama desanya Daya Sakti. Kemudian ketua panitianya kita tulis nama ketua panitia ya, untuk mengisi BAP-nya nanti Purwanto. Kemudian sekretarisnya Sep. Tahun Masehi 2023, tahun Hijriah 1444 Hijriah. Kita simpan. Sukses. Kita bisa keluar. Sekarang kita bisa melakukan pembayaran. Kita akan contohkan 5 pembayaran ya. 1, nama Agus. Kemudian jumlah jiwanya ada 5 jiwa. Kemudian dia zakatnya berupa beras. Maka di sini otomatis ya 12 kilo. 12,5 kilo, karena satu orangnya adalah 2,5. 2,5 dikali 5 itu sama dengan 12,5. Dan jika di sini dia zakatnya uang, maka akan berubah menjadi 125.000 uang. Kita kembali ke beras dan perhatikan
teman-teman di sini semuanya masih 0 ya, belum ada isinya. Kemudian infak uang itu jika dia seandainya infak 10.000 atau 5.000 atau berapapun itu kita tulis di sini. Kalau tidak perlu ditulis ya. Infak beras jika ada sisa misalnya kemudian dia infakkan, kita bisa tulis di sini sisanya. Jika tidak perlu. Ini saya simpan. Oke, kemudian yang kedua adalah Ahmad ya. Kemudian jumlah jiwanya 3. Lalu infaknya adalah uang. Kemudian di sini ada infak misalnya 5.000, tulis saja 5.000. Kemudian infak berasnya tidak ada ya, kita simpan. Oke, sekarang di sini sudah terisi. Berasnya 12,5 kilo, zakat uangnya 75 kilo ribu. Konversi ke beras, jadi ini di total ya, dijadikan beras semua itu adalah 20 kilo. Kemudian infak uang 5.000, infak beras belum ada. Selanjutnya orang yang keempat, orang yang ketiga, Sahrul misalnya. Kemudian jumlah jiwanya 2. Dia zakatnya adalah beras. Kemudian infaknya nggak ada, beras juga nggak ada, kita simpan. Nah, di sini berubah ya. Konversinya ke beras 25 kilo. Kemudian zakat berasnya bertambah. Terakhir kita masukkan lagi satu nama, Gunawan. Kemudian 3. Kemudian di sini beras. Nah, di sini ada sisa 0,5 seandainya ya. Kemudian diinfakkan, kita tulis 0,5. Lalu kita simpan. Nah, di sini ada infak beras 0,5 kilo. Ini bisa kita lanjutkan sampai dengan selesai ya. Ini untuk contoh hanya 4 data. Di sini sudah masuk jumlah kakak yang membayar ada 4 kakak. Kemudian jumlah jiwa yang membayar ada 13. Kemudian estimasinya masih error ya. Jadi estimasi ini masih error, kenapa? Karena di sini belum terisi mustahiknya. Sekarang kita isi mustahik. Namun jika teman-teman bingung dengan fakir itu apa, miskin itu apa, maka keterangannya bisa dicari pada tombol solusi. Di tombol solusi di sini ada 4 ya, yaitu kesalahan pembayaran. Seandainya tadi dalam melakukan pembayaran ada kesalahan, kita bisa klik di sini kesalahan pembayaran. Nah, seperti ini. Yang salah. Nah, di bagian mana yang salah itu bisa kita hapus datanya, atau bisa kita edit langsung di sini ya, langsung bisa langsung dihapus. Kalau sudah selesai kita mengedit, maka kita kembali ke aplikasi. Jadi sekali lagi, boleh dihapus semuanya atau boleh diedit bagian yang salah. Kembali, kemudian dalam solusi juga itu ada kesalahan data mustahik, tapi di sini belum ada ya, karena kita belum menginput ya. Kemudian di sini adalah keterangan atau pengertian tiap-tiap mustahik. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi fakir itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian jika miskin itu adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dan semuanya ada di sini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung apa yang dimaksud dengan fakir, miskin, amil dan sebagainya. Kemudian di sini ada membersihkan semua data. Tapi ini boleh dilakukan ketika kita sudah melakukan backup data. Karena jika ini kita bersihkan, maka semua datanya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Lalu kita kembali ke mustahik untuk mengisi ya, penerima zakat. Jadi di sini ada golongan asnaf. Kita pilih fakir misalnya, kita tulis namanya siapa, Jerry seandainya. Kemudian alamatnya ini opsional, boleh ditulis boleh tidak. Kemudian kita simpan. Nah, maka setelah kita memasukkan mustahik, maka otomatis estimasinya sudah bisa terisi ya. Ini estimasinya adalah berasnya 25 kilo,
uang 75.000. Artinya karena di sini masih satu orang yang menerima zakat, otomatis semua zakatnya akan diberikan ke satu orang tersebut. Kemudian jika kita tambah lagi data ya, yuan, kemudian alamatnya kosong, kita simpan, maka sudah berubah, estimasinya menjadi 12,5 kilo dan uangnya menjadi 37.500. Jadi ini estimasi ya, untuk pembagian yaitu terserah oleh amil masing-masing. Jadi ini hanya estimasi saja. Kemudian di sini sudah ada keterangan total mustahik atau penerima zakatnya ada 2 orang, yaitu berupa fakir, yang lain masih kosong. Kemudian kita tambahkan miskin, misalnya ada 1 orang, siapa? Gunawan. Nah, simpan. Kemudian sekarang amilnya masukkan, tadi ada ketuanya Purwanto ya, terus sebagai amil, simpan. Kemudian fisabilillah seandainya ada silahkan diisi, musafir jika ada silahkan diisi, dan lain-lainnya ini jika ada silahkan diisi. Tadi saya mengisikan fakir, miskin, dan amil, maka di sini sudah muncul ya fakir, miskin, amil. Setelah ini kita bisa ke laporan. Perhatikan ada laporan di sini. Kita klik laporan. Nah, maka sudah ada laporan di sini. Berita acara ya, panitia zakat fitrah Mushola Baitur Rahman, Tiuh Dasakti, Kecamatan Tugu Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berita acara penyaluran zakat fitrah tahun 2023 144 Hijriah. Pada hari ini free day. Nah, maaf ya di sini free day karena komputernya masih tersetting dalam format English sehingga seharusnya Jumat jadi menjadi free day. 7 April 2023 telah dilakukan penyaluran zakat fitrah melalui Amil Mushola Baitur Rahman dengan hasil sebagai berikut. A. Perolehan zakat, jumlah KK 4 KK, jumlah jiwa 13 jiwa, zakat berasnya 25 kg, zakat uangnya Rp75.000. Total zakat konversi ke beras 32,5 kg. Kemudian di bawahnya ada penyaluran zakat. Fakir 2 orang, miskin 1 orang, fisabilillah, amil 1 orang, fisabilillah kosong dan semuanya kosong. Total penerima zakat 4 orang, jumlah asnaf yang menerima ada 3 orang. Jadi bukan 3 orang ya, 3 asnaf, 3 golongan maksudnya ya. Kemudian infak beras sebesar 0,5 kilo, infak uang sebesar Rp5.000. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Daya Sakti 7 April 2023, Ketua Panitia Purwanto, Sekretaris Asep. Nah, seperti ini. Sehingga dari aplikasi ini sudah muncul berita acara, tinggal kita print saja dan kita laporkan ke bagian yang membutuhkan ya. Seperti ini kita print langsung jadi. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi untuk membuat rekapitulasi, sehingga dari aplikasi ini sudah ada rekapitulasinya. Oke. Kita kembali ke aplikasi Back to App. Nah, kemudian satu lagi yang belum dicoba tadi ya, yaitu kesalahan data mustahik. Nah, ketika ada kesalahan di sini bisa kita hapus datanya. Misalnya Jerry fakir itu salah, kita hapus. Kemudian seandainya ada yang lain bisa kita masukkan langsung ke sini juga bisa. Kita kembali ke aplikasi dan bersihkan data. Nah, seperti ini ya, dia muncul peringatan. Semua data akan terhapus dan tidak dapat dikembalikan lagi. Sebaiknya backup data terlebih dahulu sebelum melakukan perintah ini. Nah, di sini ada pilihan batal atau lanjut hapus. Kalau lanjut hapus maka ini nanti akan bersih. Ini akan saya beri contoh ya, lanjut hapus, data akan hilang semua. Oke. Nah, perhatikan di sini semuanya kosong, namanya juga profilnya kosong, semua kosong seperti tidak pernah diinput apa-apa. Demikian aplikasi ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika dibutuhkan silahkan di-download melalui link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, and comment video ini.